Kalau bicara Bogor, banyak yang ingat hujan. Tapi hari ini, kita akan membuktikan bahwa Bogor juga punya rasa yang luar biasa. Dan semua itu terkumpul di satu tempat. Welcome to Surya Kencana. Assalamualaikum Sobat Halal, hari ini kita lagi ada di Jalan Surya Kencana, Bogor. Katanya kawasan ini merupakan salah satu kawasan food streetnya yang ada di Bogor, yang bener-bener banyak banget makanan dan kulineran yang enak-enak di sini. Nah, tapi jangan percaya, sebelum kita cobain sendiri makanan enak dan halal yang ada di Surya Kencana. Yuk, ikutin kita terus untuk kulineran di Surya Kencana. Ayo jalan-jalan kita cari makna beragam budaya dan gaya hidup halal. Halal explorer, kita jelajahi indahnya dunia ini. Ada Aul yang menemani. Terletak di pusat Bogor, Surya Kencana bukan sekedar jalan kuliner. Kawasan ini sudah hidup sejak masa kolonial, menjadi pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Disinilah akulturasi tumbuh membentuk wajah Bogor yang kita kenal hari ini. Beragam, hangat, dan penuh cerita. Di tengah keberagaman ini, berdiri Vihara Danagun sebagai simbol sejarah dan spiritualitas. Namun menariknya, kehidupan di Surya Kencana berjalan dalam harmoni. Ini menjadi cerminan nilai ta'aruf saling mengenal dan menghargai, sebagaimana telah diajarkan di dalam Islam. Biasanya di sini suka ada perayaan Cap Gomeh kan ya Mbak ya? Iya, aku pernah tuh terakhir kali datang ke sini pas Cap Gomeh sebelum Covid, itu rame banget. Bahkan didatengin sama Menteri Pariwisata pada waktu itu. Nah, setelah itu kan Covid, nah Cap Gomehnya udah nggak ada lagi. Itu terakhir kali aku tuh sekarang tuh ada lagi. Setelah Covid ada lagi. Jadi Surya Kencana itu masih rame banget Mbak, masih bener-bener full sama orang-orang kalau lagi Cap Gomeh. Ya karena dia rame banget, banyak pertunjukan barongsai, banyak wisatawan dari luar negeri juga yang datang. Terus barongsainya itu nggak cuma dari lokal, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Hong Kong, pokoknya rame banget. Apalagi dari Eropa kayak aku. Emang seru banget sih Cap Gomeh di sini gitu. Oke, sekarang kita coba ya apa ya? Kulineran dari apa ya? Kawasan Surya Kencana merupakan salah satu jejak penting perkembangan komunitas Tionghoa di Bogor sejak masa kolonial. Dahulu, wilayah ini tumbuh sebagai pusat perdagangan dan pemukiman, yang hingga kini masih menyisakan warisan budaya. Terlihat dari arsitektur bangunan hingga keberadaan Vihara Danagun sebagai bagian dari identitas kawasan. Meski dikenal dengan nuansa Tionghoa yang kuat, Surya Kencana tetap menjadi ruang yang terbuka dan inklusif. Wisatawan muslim tidak perlu khawatir karena banyak pilihan kuliner halal yang dapat ditemukan di sepanjang kawasan ini. Sebagian pelaku usaha bahkan telah mengantongi sertifikasi halal yang mudah dikenali melalui logo halal resmi dari BPJPH. Untuk sajian berbahan dasar daging, aspek kehalalan menjadi sangat penting, mulai dari sumber bahan hingga proses penyembelihannya. Disinilah pentingnya memilih penjual yang terpercaya, agar kita bisa menjaga prinsip halalan Thoiban. Bukan hanya halal, tapi juga baik dan layak untuk dikonsumsi. Ini isinya apa? Daging sapi. Daging sapi. Kayak yang enak. Isinya ada apa aja emang, daging sapi sama daging ayam? Ya daging ayam ini. Oh, kalau pakai topping jadi tambah 5.000 ya?
Mari. Iya. Oh nggak usah deh, ini aja. Iya aja. Iya. Boleh. Oke. Hari ini aku udah beli bacang panas Pak Hadi untuk first stop kita. Nih makanan Korean. Apa ini? Korean cheese coin. Wow. Ini 19.000 mahal banget. 2.000 doang di Korea dong. Iyalah kan Korea. Kesana yuk. Apa tuh? Sobat halal, selain kalian bisa kulineran di Surya Kencana, kalian juga bisa foto booth loh. Kayak yang lagi ada di belakang aku sekarang. Halo Sobat Halal, kali ini aku bakalan nyobain pepes pisang keju. Katanya ini salah satu makanan yang khas Kota Bogor. Halo Abang, Bang ini yang pepes pisang keju itu rasanya manis ya Bang? Manis kan? Ah gitu. Ini udah halal belum Bang? Ah, Yang pisang, ah, coklat, nangka, keju, sama cempedak. oh yang paling enak yang mana? Coklat, oh enggak, Ah. pisang. Aku mau masing-masing satu deh Bang. Boleh. Iya. Berapa satunya Bang? 8.000-an kan satunya? Oke. Ini memang udah dibungkusin kayak gitu ya Bang. Jadi di sini tinggal di apa? Tinggal dipanggang aja. Oke. Kali ini aku nemuin bir kocok yang udah ada sertifikasi halalnya dan kita cobain ya, karena ini adalah salah satu minuman tradisional khas Bogor. Ini adalah es bir kocok, minuman tradisional khas Bogor yang justru terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, kayu manis, dan gula aren. Minuman ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi bir yang ini nggak memabukkan kan? Oh dari jahe. Oh ini bahan dasarnya jahe Pak. Manisnya dari gula aren. Kita cobain. Ini gula arennya apa ini jahenya? Udah disatuin. Oh. Satu bungkusnya berapa Bang? 7.000. Oke. Sahabat halal, ini bir kocoknya satunya 7.000-an aja. Nah, Sobat Halal, kalau ke Bogor rasanya kita gak bakalan lengkap kalau nggak nyoba lumpia basah. Kali ini aku bakalan beli jajanan lumpia basah. Khas Bogor pakai arang, tapi biasanya baru nemu nih yang pakai arang. Kalau dia Bogor memang pakai arang. Oh iya, ini tradisional banget. Bukannya arang. Nah, mantap. Bagi yang masih ragu dalam memilih makanan, salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah memilih sajian dengan resiko kontaminasi bahan non-halal yang relatif rendah. Seperti lumpia basah ini yang mayoritas berisi sayuran segar, telur, dan bahan sederhana yang insya Allah halal.
Sahabat halal, sekarang aku lagi ada di cungkringnya Pak Jumat, tapi karena kehabisan, jadi kita nunggu ada kloter kedua lagi untuk review makanannya. Ditunggu. Ini isinya kikil semua ya kayak. Sambalnya mau digabung sambal apa dipisah? Dicueki. Iya mas. Seorang kamu dicueki. Digabung sambal apa dipisah? Bisa aja. Ini kikil sama urat kan? Oh, kikil sama urat. Per porsinya berapa kak? 20. Udah dapetin cungkring Pak Jumat setelah nunggu dari tadi lama banget. Akhirnya dapet juga. Ayo kita cobain, kita cari tempatnya dulu. Sahabat halal, kita udah dapetin beberapa makanan dari hasil pencarian dan explore kita hari ini. Tapi kira-kira worth it nggak ya? Apakah recommended? Tapi kita nggak tahu yang mana yang paling enak. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Halal Explore karena di segmen selanjutnya kita bakalan review makanan yang sudah kita beli. Tetap di Halal Explore. Assalamualaikum sahabat halal, kembali lagi bersama kita di Halal Explore. Nah, kali ini kita bakalan nyobain makanan yang tadi sudah kita beli di daerah Setia Kencana. Tada! Kita mau mulai makan di mana dulu nih? Kayaknya bacang dulu nggak sih yang tadi pertama kali kita beli? Oke, ini masih panas banget ya, masih anget. Ini kita yang coba. Ayam dan yang ini yang sapi. Kita coba ya. Ini dia yang ayam, ini sapi nih. Kita coba ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini tuh ayamnya ayam kecap dicampur sama rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang pas banget, nggak terlalu strong dan nggak terlalu light juga. Sama ini sapinya juga dibumbuin kecap sama kayak yang tadi ayam. Kayaknya cuma bedanya di dagingnya aja. Rasanya juga teksturnya ini kayak abon ya, lebih kayak abon. Jadi rasa dagingnya itu nggak terlalu besar-besar banget, potongannya itu nggak terlalu besar-besar dan lebih halus daripada daging-daging cincang biasanya. Dan yang terpenting ini lontongnya, kacangnya dia nggak terlalu keras, terus dia juga yang nggak terlalu apa sih, masih agak setengah matang gitu ya. Betul, enak guys, ini enak banget. Gimana kira-kira worth it nggak? Worth it. Kalau ke Bogor wajib coba bacang panas Pak Hadi. Oke, kita geser ke makanan selanjutnya. Sahabat halal, kita sepakat ya buat ngasih rating tadi bacang itu berapa mbak? 8/10. Dan kita mau ke next
Next apa namanya? Next makanan yang udah kita beli tadi apa ya kira-kira Mbak? Kita coba cungkring dulu kali ya. Boleh. Ini dia cungkringnya. Mari kita makan. Nah, tadi kita beli di mana nih, Ini cungkringnya? tadi kita beli di Cungkring Kikilnya Pak Jumat. Ini isinya ada urat, kikil, terus ada peye dan ada lontongnya. Ayo kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya kental banget guys. Dan kalau foodies, buat kalian yang suka sama rasa yang strong, ini cocok banget karena sama kalian karena rempah-rempah dan ada rasa ketumbar-ketumbarnya gitu. Nah, buat yang suka pedas, kita juga bisa tambahin cabai karena memang bumbunya nggak pedas sama sekali Iya, ya. nggak pedas sama sekali. Buat kalian yang kesini sama keluarga, apalagi ada anak kecil, cocok banget makan ini. Ternyata enak yang nggak pakai sambal menurut aku. Ya, disambelin. Aku tipe yang ala carte, jadi kalau makan satu-satu kita coba peyenya. Sepakat kita ngasih rating berapa? 1, 2, 3, 8. Nah, untuk cungkring ini ternyata kita nggak bisa satu suara guys gitu. Maaf. Maaf sekali. Jadi sepakatnya berapa nih? Rating berapa? 1, 2, 3, 7,5. Kita next ke makanan selanjutnya. Sahabat halal. Sisa 3 makanan nih yang ada di meja kita. Tuh, kira-kira mana yang kamu mau coba dulu? Ya, kayaknya yang asin-asin dulu aja deh, kita beresin ya. Dulu. Oke, kita beresin. Ini dia Ini ada lumpia basah. Oke, kamu satu. Oke. Aku satu. Kita buka guys. Nah, ini dia lumpia basah yang udah kita beli tadi. Kita cobain ya. Rasanya gimana sih? Apakah worth it atau tidak? Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bumbunya masih terlalu light ya, tipis banget bumbu-bumbunya, jadi kurang nendang gitu, kurang berasa lumpia basahnya. Dan biasanya lumpia basah itu ada semacam kayak gula merah yang kental, tapi di sini nggak ada. Kayak petis gitu ya. Iya, jadi kurang nyatu sama langsung isi dan lumpianya ini kurang nyatu kalau nggak ada bumbu merahnya itu. Betul. Ini jadi kayak bukan lumpia basah pada umumnya, karena menurut aku biasanya yang aku temuin lumpia basah itu ada semacam gula merah. Betul. Ini Oh, hanya nggak ada. bumbu yang biasa dicampur ke apa? Ke Masakan ya? masakannya. Tapi overall masih oke. Kita sepakat rating untuk makanan lumpia basah ini berapa? 1, 2, 3, 7. Sahabat halal, kali ini kita terakhir nih mau nyobain makanan karena Tinggal dua nih. dua makanan, satunya minuman. Nih kita coba, ini adalah pepes pisang. Pepes pisang. Tapi karena di sini nggak ada labelnya, jadi kita nggak tahu sebetulnya di dalamnya ini rasa apa. Kita buka aja langsung. Wow, ini isinya, kalian kalau orang Sunda tahu papais nggak sih? Ini rasanya teksturnya mirip banget sama papais, dan ini sepertinya rasa coklat ya, karena dari belakangnya ini kelihatan kayak coklat-coklat yang udah lumer gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini memang papais. Ternyata ini papais, bukan pepes pisang. Tapi ini rasanya memang rasa pisang. Jadi yang ini rasa pisang guys. Ini rasanya papais banget dan bener-bener pisangnya itu berasa, tapi coklat ini kurang berasa. Walaupun rasanya varian coklat, tapi coklatnya kurang berasa. Nah, kalau di tempatku ini namanya misro. Misro, Amis di jeruk. Itu kalau Sunda dalam bahasa banget, Sunda itu artinya manis di dalam. Nah, ini enak banget. Terbuatnya dari singkong yang Dan rasanya diparut. agak kenyal kayak gitu ya.
Jadi kalau yang combro itu digoreng, sementara kalau yang ini diparut, setelah itu kayak dibungkus daun pisang, dikasih gula merah kalau di rumahku. Itu namanya misro. Kalau combro, oncom di jero alias oncom di daun kayak gitu. Ini untuk cemilan enak. Kita mau rating makanan pepes pisang ini 1, 2, 3, 8,5. Sahabat halo, ini adalah terakhir, yaitu kita mau minum karena kita dari tadi udah makan terus dan Terus seret banget nih, seret banget, tinggal minum. Ini ada 2 sedotan nih, 1. Ini tuh bir kocok ya. Bir kocok itu adalah minuman tradisional khas Bogor. Ini tuh jahe dan gula merah. Coba kita coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih kurang suka ya, karena ini rasanya kayak wedang. Kalian tahu wedang ronde kan? Wedang jahe. Nah itu rasanya persis, cuman versi dinginnya aja kayak gitu. Betul. Dan rasanya kurang manis, jadi di tengah-tengah lah ngambang gitu rasanya. Dan sahabat halal, meskipun namanya bir, ini bukan bir ya. Ini tidak memabukkan karena ini dari jahe dan tidak ada unsur Alkohol. Jadi dijamin halal. Nah, sahabat halal, minuman ini emang kurang cocok di lidah kita gitu. Tapi ini bisa jadi opsi buat temen-temen, buat sahabat halal yang suka minum minuman rempah. Apalagi di Bogor ini cuacanya yang nggak menentu, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, bir kotok bisa jadi bir kotok. Oh, salah. Bir kocok bisa jadi opsi buat sahabat halal untuk menjaga kesehatan, tapi tetap dengan bahan-bahan yang alami. Contohnya rempah Dan jahe di dalamnya, jadi bisa bikin kalian sedikit hangat. Rating dari kita itu adalah 7,5. Sahabat halal, seharian ini kita udah jalan-jalan, udah hunting jajanan, udah makan sambil nge-review makanan. Selanjutnya kita mau pamit undur diri. Jadi jangan lupa saksikan terus Halal Food Explore yang akan ada di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Halal Explore selanjutnya.